Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan power series dengan apa yang disebut dengan recursion formula ya. Recursion formula itu bagi yang senang program komputer, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya. Tidak semua program komputer bisa melakukan recursion formula. Yang saya tahu misalnya VB itu nggak bisa ya rekursi, yang kalau Fortran bisa contohnya begitu ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut dengan recursion formula ya, kita lihat power series kita ya. Selama ini kita menggunakan deret yang diekspansikan, yaitu yang di sebelah kanan tanda sama dengan ya, baik itu fungsi Y-nya, power series-nya, maupun turunan dari power series-nya, yaitu kita menggunakan yang kanan. Turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama ya. Sehingga kita harus menulis deret yang panjang ini ya. Kita bisa menggunakan yang di sebelah kiri ini tanda sama dengan, yaitu rumus penjumlahannya ini ya. Tapi untuk bisa menggunakan rumus yang sebelah kiri tanda sama dengan, kita harus paham beberapa kaidah dulu ya. Nanti kita akan menggunakan yang sebelah kiri sama dengan, nanti hasilnya dari yang sebelah kiri sama dengan itu adalah apa yang dinamakan recursion formula ya, hasilnya. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, untuk yang sebelah kiri ya, ada beberapa yang harus kita pahami, yaitu jika fungsi ya, atau kalau bentar, ada ini yang senternya sama dengan 0 ya, ada ya, yang salah ya. Ini yang ada senternya sama dengan X0 ya. Kalau kita turunkan ya, ini fungsi turunannya ya, fungsi power seriesnya, kalau kita turunkan maka sama dengan M AM X kurang X0 pangkat M min 1 ya. Perhatikan ini pangkatnya turun 1. Terus pangkatnya di sini menjadi perkalian M AM X pangkat X kurang X0 pangkat M min 1 ya. Ini turunan pertamanya. Ini mirip dengan turunan dari fungsi biasa, sehingga ini mudah ya, mudah dipahami ya. Ya kan? Turunan dari AX pangkat M kan M AX pangkat M min 1 ya. Ya, ini persis tahu bentuknya. Ya, dengan ini. Maka ini mudah dipahami, batasnya mulai 1 ya. Hingga tak hingga, bukan 0 batasnya, ini yang penting, ini batasnya 1. Kok bisa begitu? Kalau kita minta buktinya, ya kita kembali ke sini, ke deret yang kita ekspansikan. Ya, ini adalah power seriesnya yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Kalau diekspansikan, kalau diturunkan sama dengan ini kan. A1 A0 nya hilang karena nggak ada X nya, kemudian A1X A2X kuadrat, ini turunannya adalah A1X menjadi A1, yang A2X kuadrat menjadi 2A2X ya. Ini persamaan yang ini, yang hasil ekspansinya yang kemudian kita turunkan, itu kalau ditulis dalam bentuk rumus menjadi
seperti yang di sebelah kiri tanda sama dengan, ya kan? Kalau M-nya 0, 0 kalikan A0 X pangkat min 1, karena ada 0-nya berarti 0 ya. 0. Terus kemudian kalau M-nya 1, 1 A1 X pangkat 0 sama dengan A1, ya kan? Nah, terus kalau M-nya kita masukkan 2, 2A2 X pangkat 1. Nah, kalau kita masukkan M-nya sama dengan 3, 3A3 X kuadrat kan. Nah, dan seterusnya ya, sama dengan yang saya garis di bawahnya ini ya. Oke, kalau nggak percaya sih ya, tapi ini sudah terbukti ya, kita buktikan. Dan yang lebih menarik lagi, turunannya ini mudah dipahami ya kan, ini sama dengan M AM X pangkat M min 1 ya. Nah, tapi ini tadi batasnya mulai 1 ya, sorry ini salah ini. Nah, batasnya 1 turunannya. Sebenarnya batasnya 0 juga nggak masalah ya, karena 0 kalikan A0 ya, juga 0 hasilnya ya, sama saja. M1 maupun M sama dengan 0 untuk kasus ini sama ya. Oke, kemudian ya, untuk turunannya lagi, turunan kedua adalah ini ya, atau kalau kita jabarkan ke dalam rumus seperti ini ya, ya kan? Kalau nggak percaya Anda bisa ekspansikan persis seperti ini ya. Ini sebenarnya M-nya sama dengan 2, tetapi 0 juga nggak masalah ya, karena tadi 0 dan waktu M sama dengan 1, yang 0 ini ya, ganti ya. Waktu M sama dengan 0, yang 0 ini ya, sehingga 0 kali berapapun 0, yang 0 suku kedua kali berapapun juga 0, berarti nggak masalah batasnya 0 maupun 1 ya. Dan ini mudah, turunan dari turunan pertama ini dikalikan ke sana kan, M kalikan M min 1, pangkatnya dikurangi 1 ya, persis seperti kita menurunkan persamaan aljabar biasa, sehingga mudah dipahami dan dirasakan. Oke, ini batasnya ikut 1 dan 2 ya, kita pakai yang ini saja. Sebenarnya 0 juga nggak masalah batasnya, ini batasnya mulai 0 juga nggak masalah, karena suku pertama dan suku kedua akan menjadi 0 saat M-nya sama dengan 0 dan 1. Oke, sekarang kalau dijumlahkan rumus-rumus ini, misalnya AM X kurang X0 pangkat M, BM X kurang X0 sama dengan M ya. Ini nanti kalau dijumlahkan, yang dijumlahkan sama dengan koefisiennya ya. Saya rasa ini juga mudah diikuti ya. Misalnya dengan cara diekspansikan ya. Misalnya saya punya AM X 0-nya kita anggap 0 aja ya, yang mudah diikuti. Berarti AM X pangkat M itu kalau kita ekspansikan menjadi A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Yang ini kalau kita ekspansikan yang sebelah kanan ini ya, menjadi B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat ditambah B3X pangkat 3 dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan akan menjadi A0 plus B0 ditambah A1 plus B1
B1 kalikan X ditambah A2 plus B2 kalikan X kuadrat ditambah A3 B3 kalikan X pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, ini sama dengan yang rumus yang terakhir ini, bisa kita nyatakan dalam bentuk ini ya. Ya kan? AM plus BM ya. Oke. Nah, itu untuk penjumlahan ya. Perkalian deret ya ini sangat rumit karena harus pertama semua sukunya hingga tak hingga ini kita kalikan dengan suku kedua saat M sama dengan 0, berarti dikalikan B0 ya. Kemudian kita kalikan B1X dan seterusnya semua suku ini, maka menjadi kompleks sekali ya. Menjadi panjang ya, dan ini tidak ada gunanya ya dalam kita mencari recursion formula ya. Ini pantas diketahui saja tetapi useless dalam recursion formula kita gitu. Ya, ini yang paling penting adalah shifting teorema atau pergeseran penjumlahan indeks-indeks. Kalau Anda pengen tahu teorinya, silahkan dibaca di Kreyszig ya. Untuk aplikasi praktisnya, ya dengan memberi contoh saja ya, yang paling mudah. Ya. Contohnya ini ya, bagaimana kita mengerjakannya dengan shifting teorema soal yang seperti terlihat ini, yaitu X kuadrat M kalikan M-1 AM X pangkat M-2 M mulai 2 hingga tak hingga kita jumlahkan dengan 2 kalikan jumlah M dari 1 sampai tak hingga MAM X pangkat M-1 ya. Ada prinsip yang pertama yaitu pangkatnya harus sama ya, pangkat dari X harus sama, baru kita bisa menjumlahkan. Nah, yang kedua adalah batasnya harus sama ya, baru kita bisa menjumlahkan. Ini prinsipnya ya. Ini bisa dilihat di sini sebenarnya ya. Kita bisa menjumlahkan ya jika batasnya sama ini. Batasnya akan sama untuk kasus ini. Untuk kasus ini batasnya mulai 0 hingga tak hingga, kemudian pangkatnya sama ya, pangkat M ya. Ini juga pangkat M. Ini bisa kita jumlahkan seperti ini baru. Kalau nggak sama ya harus disamakan ya. Gimana caranya gitu. Nah, maka karena ini pangkatnya tidak sama, yang sini pangkat M-1, yang sini pangkat M-2 ya. Kemudian di sini ada tanda X kuadrat ya. Yang pertama X kuadratnya dimasukkan dulu. X kuadratnya dimasukkan ke dalam tanda penjumlahan sehingga pangkatnya menjadi X pangkat M ya. Karena ini M-2 ditambah 2 dari sini menjadi AM X pangkat M ya. Ini duanya juga kita masukkan ke sana. Ya, sama dengan 2 MAM X pangkat M-1 ya. Udah ya, ini duanya dimasukkan. Oke, sekarang permasalahannya apa? Ini pangkatnya tidak sama ya. Yang sini pangkatnya M-1, yang sini pangkatnya M ya. Maka kita substitusi dengan S saja lah ya. S itu suku ya. Ya, mungkin biar semuanya pangkat S ya, sehingga suku yang pertama ya sudah ini X pangkat S ya. Kita tinggal dari suku yang pertama kita anggap M sama dengan S ya,
sehingga pangkatnya X pangkat S. AM menjadi AS karena X-nya diganti S. Ini S-1 digantikan S. Ini M-nya kita ganti dengan S. Untuk suku yang kedua, ya biar M-1 menjadi pangkat S, maka kita ganti M-1 sama dengan S ya. Atau S sama dengan atau M sama dengan M sama dengan S plus 1 ya. Oke, kita ganti M dengan S plus 1, berarti ini yang batasnya S plus 1 sama dengan 1 atau S sama dengan 0 ya batasnya. Nah ini. Kemudian 2 kita ganti M-nya ini dengan S plus 1. A, M-nya ini kita ganti dengan S plus 1. X pangkat M-1 sama dengan X pangkat S plus 1 kurang 1 sama dengan X pangkat S ya. Sehingga suku kedua menjadi ini. Kalau kita ganti M dengan S plus 1 ya. Kita perhatikan pangkatnya sudah sama ini. Ya, oke kan? Yang kedua, batasnya harus sama. Ini batasnya nggak sama. Ya, ini batasnya 0. Ya, ini batasnya 2. Ya. Oke, ini kita bisa langsung mengganti S sama dengan 2 ini dengan S sama dengan 0. Hati-hati ini ya. Kenapa kok bisa untuk kasus ini? Karena waktu S-nya sama dengan 0, ini adalah 0 dikalikan S-1 kalikan A. Kita ganti 0, A0 X pangkat 0. Sama dengan 0 ya, karena sukunya ini ada 0 ya. Demikian juga waktu S-nya sama dengan 1. Nah, ini 1 kurang 1 kan 0. Berarti ada suku yang 0 ya. Ini langsung diganti bisa ya. Ya, berarti hasilnya sama sebenarnya. Ini kita bisa kita langsung ganti dengan S sama dengan 0. Nah, kemudian S-1 AS X pangkat S ya, karena ini sama dengan ini. Sehingga kalau pangkatnya sama, X pangkat S dan batasnya sama, langsung kita bisa menjumlahkannya ya. Atau ini bisa juga cara yang lain, banyak ini caranya. Kita bisa mengeluarkan yang sebelah kanan. Ini batasnya kita bikin menjadi S sama dengan 2. Nah, hingga tak hingga. Waktu S sama dengan 0 kita keluarkan 2 kalikan 0 tambah 1 berarti 2 ya. 2 A0. Sorry. Kita hapus saja dulu. Nah, 2 0-nya kita keluarkan dari tanda penjumlahan ya. Di sini. 2 A0. Kemudian waktu S-nya sama dengan 1, 2 kalikan 2. Nah, berarti 4 ya. Tambah 4. S-nya sama dengan 1, A2. Nah, X pangkat 1. Gini juga boleh. Suku keduanya kita keluarkan yang X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 1. AS plus 1 X pangkat S. Nah, ini sama dengan ini. Boleh ya, sama saja. Terus ditambah dengan yang ini. Yang ini tetap ya, S sama dengan 2 mulainya. Ini pindah ke sini juga bisa.
Ya, tetapi pada soal ini saya langsung mengganti dengan sama dengan 0 ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena waktu S sama dengan 0 maupun S sama dengan 1 ini sukunya adalah 0. Sehingga karena sudah sama, batasnya sama, ya, pangkatnya sama, ya kan? Maka langsung kita jumlahkan koefisiennya. S, koefisiennya ini ya, S min 1 kalikan AS, kemudian 2S plus 1 AS plus 1 X pangkat S ya, ini adalah shifting teorema ya, ini yang penting ya, ini nanti menuju ke recursion formula. Begitu kira-kira ya, jadi mendapatkan rumus yang terakhir itu. Ini ada teori yang ya, sangat teoritik sekali, eksistensi, yaitu bahwa jawabannya ada. Saya rasa ini mahasiswa bisa menekuni sendirilah. Yang ini di bagian basic ini terlalu rumit ya, hanya bagi mereka yang seneng matematika saja. Buktinya bisa dilihat di buku ini ya, kalau Anda kepengen. Oke, saya rasa teorinya untuk recursion formula sudah selesai sampai di situ. Kita akan mengaplikasikannya langsung pada contoh soal.